Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Riki Saputra dengan NIM C0D024057 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Konsep dan Pencatatan Aset Tidak Jangka, Aset Tidak Berwujud dan Kewajiban Jangka Pendek. Definisi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter tanpa bentuk fisik yang dapat diidentifikasi dan menyediakan manfaat ekonomi di masa depan. Aset ini dapat diperoleh melalui pembelian, kombinasi usaha, atau pengembangan internal. Karakteristik utamanya tidak memiliki bentuk fisik, dapat diidentifikasikan, dipisahkan, atau berasal dari hak kontraktual, memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dan dapat diukur secara andal. Contoh asetnya adalah hak paten, merek dagang, hak cipta, lisensi, dan goodwill. Pengakuan pengukuran awal. Aset tidak berwujud diakui bila ada kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Pengukuran awal menggunakan biaya perolehan, termasuk harga beli, pajak terkait, dan biaya langsung lain yang diperlukan untuk memperoleh aset tersebut. Model setelah pengakuan, model biaya, catat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Asal perolehan diperoleh melalui pembelian, penggabungan usaha, atau dikembangkan secara internal. Amortisasi tujuan dan prinsip umumnya, amortisasi adalah alokasi sistem, adalah alokasi sistematis biaya perolehan aset tidak berwujud selama umur manfaatnya. Tujuannya untuk mencerminkan pemakaian manfaat ekonomi aset pada periode terkait, sehingga biaya yang dibebankan konsisten dengan pendapatan yang dihasilkan. Pilihan metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi makroekonomi jika pola tidak dapat ditentukan secara andal. Biasanya digunakan metode garis lurus. Metode amortisasi garis lurus dan contoh terperincinya. Metode garis lurus mengalokasikan beban secara merata tiap periode. Rumusnya, beban amortisasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu atau umur manfaat. Contoh praktisnya, aset software dikurangi harga perolehan sebesar 120 juta, nilai residu 0 rupiah, umur manfaatnya 4 tahun. Beban tahunannya adalah 30 juta rupiah. Jurnal tahunannya, debit beban amortisasi sebesar 30 juta rupiah dikurangi kredit akumulasi amortisasi sebesar 30 juta rupiah. Kelebihannya sederhana, mudah diterapkan, dan kekurangannya tidak mencerminkan pola manfaat jika tidak merata. Metode amortisasi saldo menurun. Contohnya, metode saldo menurun menghasilkan beban lebih besar di awal masa manfaat, menurun di periode berikutnya. Rumus umumnya, beban amortisasi sama dengan tarif dikali nilai buku awal periode. Contoh angkanya, nilai awal sebesar 100 juta rupiah dan dikenakan tarif 40%. Tahun pertama, 40 juta rupiah, tahun kedua 24 juta rupiah, dan tahun ketiga 14 juta 400 rupiah. Untuk catatan jurnalnya, debit beban amortisasi atau kredit akumulasi amortisasi tiap periode sesuai perhitungan. Kelebihannya mencerminkan pemanfaatan lebih besar di awal dan kekurangannya adalah lebih kompleks secara perhitungan. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu maksimum 1 tahun atau 1 siklus operasi. Pengelompokan dan pencatatan yang benar penting untuk menilai likuiditas dan mencegah salah tafsir laporan keuangan. Utang usahanya timbul dari pembelian kredit, biasanya tercatat sebagai kewajiban lancar. Utang wasel, utang dengan bukti tertulis atau wasel yang jatuh tempo dalam 12 bulan. Utang pajak termasuk PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPN keluaran yang harus disetor pada periode berikutnya.
Beban masih harus dibayar. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau accrued expenses. Pendapatan diterima di muka yaitu penerimaan kas yang belum diakui sebagai pendapatan karena jasa atau penyerahan masih akan dilakukan. Pencatatan dan contoh jurnal, kewajiban jangka pendek. Pencatatan dilakukan pada saat kewajiban timbul dan saat dilunasi. Prinsip prinsip akrualnya harus dijaga. Pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat untuk mencegah salah periode. Pembelian kredit jurnal adalah debit persediaan dikurang kredit usaha. Untuk pelunasan utang, jurnalnya adalah debit utang usaha dikurang kredit kas. Beban masih harus dibayar, jurnalnya adalah debit beban dikurang kredit utang beban. Dan pendapatan diterima di muka, jurnalnya adalah saat penerimaan debit kas dikurang kredit pendapatan diterima di muka. Saat jasa diberikan, debit pendapatan diterima di muka dikurang kredit pendapatan. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Kewajiban pajak sering termasuk dalam kewajiban jangka pendek. Pencatatan yang tepat penting agar kewajiban fiskal tercermin dengan akurat dan tidak menimbulkan masalah kepatuhan. PPh pasal 21, perusahaan memotong PPh 21 karyawan, pencatatan debit beban gaji dikurang kredit utang usaha PPh 21. Saat setor, debit utang PPh 21 dikurang kredit kas. Untuk PPh pasal 23, pemotongan atas pembayaran jasa tertentu akan dicatat sebagai utang pajak sampai disetor. Dan untuk PPN keluaran, dicatat saat transaksi kena pajak menjadi utang pajak yang harus disetor sesuai ketentuan fiskal. Catatan pentingnya adalah perbedaan waktu pengakuan antara komersial dan fiskal dapat menimbulkan pajak tangguhan. Jurnal umum saat timbul, debit beban pajak dikurang kredit utang pajak. Saat Maaf, saat pembayaran, debit utang pajak akan dikurang kredit kas. Jadi, kesimpulannya adalah aset tidak berwujud memainkan peran kunci dalam menciptakan nilai perusahaan meskipun tanpa wujud fisik. Pengukuran awal berdasarkan biaya perolehan dan alokasi nilainya dilakukan melalui amortisasi yang metode pemilihannya bergantung pada pola manfaat atau garis lurus atau saldo menurun. Kewajiban jangka pendek termasuk utang usaha, utang wesel, utang pajak, akrual, dan pendapatan diterima di muka mempengaruhi likuiditas dan harus dicatat sesuai prinsip akrual untuk menghindari salah periode. Perlakuan pajak harus dicatat dengan teliti karena perbedaan komersial dan fiskal dapat menimbulkan pajak tangguhan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.